Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya dapatkan lagi dari treat horornya Mas Creepylogi, yang menceritakan sebuah kontrakan yang setiap tahunnya ada orang yang meninggal di situ. Penghuninya maksudnya ya. Jadi cerita ini nantinya akan berjalan seperti riddle ya. Kalau kalian tahu riddle itu kayak mungkin kayak sebuah misteri lah ya. Apakah benar si punya kontrakan ini masang tumbal atau gimana? Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Saya mendengar langsung kisah ini. Nama tokoh, tempat, peristiwa, dan detail informasi disesuaikan dengan tujuan dramatisasi. Bagaimanapun, harap anggap cerita ini adalah sebagai fiksi. Sebuah kontrakan 3 petak berdiri di tanah yang luas. Ada 4 banjar. Tiap-tiap banjar berupa 12 pintu. Semuanya 48 pintu. Kontrakannya selalu penuh, meski semrawut dan berisik minta ampun. Lantaran 2 penyewa membuka bengkel motor di depan rumahnya. Orang-orang di sekitar mengenalnya dengan sebutan kontrakan Bu Haji Neni. Wanita yang dimaksud sebenarnya belum naik haji, tetapi dipanggil begitu lantaran berkerudung dan kaya raya. Dia membuka toko bangunan di daerah itu, sekaligus membangun kontrakan petak berbanjar-banjar. Usaha Neni selalu lancar juga menguntungkan. Kabar-kabarnya itu belum apa-apa. Seorang kuli angkut di tokonya mengatakan bahwa majikannya ini punya 18 material dan 11 kontrakan di seantero Jawa Barat hingga ibu kota. Yang diceritakan di sini adalah salah satu kontrakannya di Jawa Barat. Sebagian penyewa kerasan tinggal di situ. Ada yang sudah 6 tahun, bahkan ada pula yang menyewa sejak pertama dibangun hingga direnovasi. Menurut penilaian mereka, Bu Haji Neni ini baik orangnya. Jarang ia marah-marah kalau terlambat bayar sewa. Menagih pun tidak pernah. Paling apes ya kalau pembayaran molor sampai 6 bulan. Penyewanya akan diusir baik-baik. Dan itu pun baru sekali terjadi selama belasan tahun. Selain toleransi soal telat bayar, Bu Haji Neni ini juga suka memberi. Saban musim kurban, setiap penghuni dikirimi daging korban. Ia juga senang mengirimi nasi berkat selamatan. Ya, kalau dihitung-hitung, dalam setahun ia bisa mengirim makanan sampai 5 kali. Dengan semua kebaikan itu, maka tidak ada celah yang dapat terlihat, kecuali setelah seorang wanita pendatang membeli sebuah rumah di seberang kontrakan itu. Wanita pendatang itu luwes dalam pergaulan. Namanya Nikma. Dia bekerja sebagai guru. Suaminya pun guru musik. Kalau pulang mengajar, Nikma membuka les bahasa Inggris untuk anak-anak. Ikut les itu gratis. Singkat saja, banyak anak-anak SD sampai SMP
datang ke rumahnya untuk belajar. Dengan sendirinya, Nikma disenangi oleh warga sana, tanpa kecuali para penghuni kontrakan Bu Haji Neni. Satu waktu, Nikma mendengar lelayu yang rupanya dari kontrakan Neni. Dia pun datang takziah, dan yang ternyata meninggal adalah pemilik salah satu bengkel rumahan. Kepala keluarga bernama Tagor. Anaknya dua dan mereka semua rajin ikut les bahasa Inggris. Istri Tagor jelas amat bersedih. Katanya suaminya masih sehat-sehat saja kemarin sore. Ia percaya bahwa itu disebabkan oleh angin duduk. Kematian Tagor memunculkan firasat buruk dalam benak Nikma. Hal itu ia sampaikan pada suaminya di rumah. "Aku melihat banyak kematian di rumah kontrakan itu," ucapnya prihatin. Yandi, suami Nikma, tak berkomentar apapun. Tetapi hatinya cenderung membenarkan perkataan sang istri. Lelaki itu telah mengenal Nikma selama 30 tahun. Dan bukan sekali ia berfirasat sekaligus firasatnya benar. Nikma ini memang wanita yang unik, dapat melihat yang tersembunyi bagi pandangan manusia biasa. Penglihatannya yang sesungguhnya adalah firasat. Batinnya sangat tajam dan berbahaya. Maka Yandi sungguh tak berkomentar. Namun demikian Nikma mengajaknya bicara. Ujarnya, "Tiap tahun ada satu kematian di balik pintu-pintu itu. Mendadak aja matinya. Tapi sukar diterangkan penyebabnya. Ataukah penyebabnya angin duduk atau serangan jantung mungkin?" jawab Yandi pura-pura ragu. "Tadi sore aku datang ke materialnya membeli kertas amplas. Aku merasa sangat buruk setelah melihat wanita itu." Yandi mengkritik, "Kenapa bukan beli matabor? Aku butuh itu. Kertas pasir kita kan punya banyak." Aku serius. Gimana ya caranya memberitahu mereka?" Yandi mengerti kalau istrinya harus segera dijinakkan supaya tidak kelewatan. Maka ia pelankan suaranya. "Dik, nggak semua hal dalam batinmu itu harus dibicarakan pada orang lain. Bisa jadi itu malah menyusahkanmu loh. Ingat, kita ini baru saja pindah ke sini. Bahkan rumah ini kita beli, bukan ngontrak yang bisa pindah kapanpun kita mau. Lagi pula, kita belum mengukur seperti apa lingkungan kita ini." Iya ya mas, ngerti aku. Aku juga nggak mau buru-buru. Sebaiknya kamu pura-pura nggak tahu aja. Pura-pura nggak punya firasat apapun, dek. Kita ini berdua hampir pensiun. Ini kan yang kamu mau. Rumah di sebelah Jakarta, ada kebun dengan tanaman-tanaman dan unggas. Iya, angsa-angsanya galak. Nikma memotong. Iya. Dan kita juga masih bisa ngajar toh di rumah sesudah pensiun. Ayolah, mari kita fokus pada keinginan itu saja. Untuk malam itu Nikma dapat dikendalikan. Lain waktu belum tentu. Dan itu menjadi kenyataan. Tanpa sepengetahuan suami, mulut Nikma ujuk-ujuk sudah sampai di telinga salah satu warga kontrakan Neni. Pendengarnya
yaitu Bu Haji Mayang. Yang ini betulan udah pergi naik haji, walau masih ngontrak. Nikma bercerita saat membeli empek-empek di akhir pekan. Dia bertemu tetangganya di situ. Bagai tersambar petir, Mayang ketika mendengarkan cerita Nikma. Sebab semua yang ia ucapkan tidak ada yang meleset. Gimana Bu Nikma bisa tahu kalau ada 18 warga di situ yang meninggal? Cecar Mayang. Ibu tahu juga, kata Nikma balik bertanya. Iya, saya ingat semua Bu. Tapi ya wallahi, saya nggak pernah ngeh kalau itu terjadi persis setiap tahun. Dari mana ibu tahu? Ah, saya juga cuma dapat informasi kok Bu. Tepisnya berbohong. Memang Bu Mayang udah lama di situ. Saya ini penghuni pertama Bu, yang paling lama. Dari saya belum naik haji sampai udah 3 kali naik haji. Loh, Bu Mayang ini udah 3 kali naik haji? Takjub Nikma. Mayang tersenyum. Lalu ia berbisik, hehe, suami saya langganan PPIH, nebeng. Oh, orang Kemenak. Nikma pun maklum. Omong-omong, berarti itu benar ya yang tadi itu? Ya, wallahi Bu, saya sih nggak ingat nama-nama penghuni yang udah meninggal. Tapi saya ingat kok, selalu ada yang meninggal setiap tahun. Meninggalnya mendadak dan di kontrakan itu, kata Nikma. Iya, semuanya persis yang Bu Nikma bilang tadi. Ih, kok saya jadi merinding ya Bu? Ya Allah, kayaknya saya harus cerita sama suami saya, Mas Huda. Nikma buru-buru mencegah. Bu Haji, tolong hal ini disimpan ya, untuk keluarga ibu saja. Mayang manggut-manggut patuh dan menjamin bahwa ia adalah orang yang bisa menjaga rahasia. Hari berganti, berganti pekan, lalu berganti bulan. Kematian Tagor, montir motor, telah menjadi masa lalu. Dengan manusiawi pula, Nikma melupakan firasatnya itu. Penyewa kontrakan Neni datang dan pergi. Selalu ada wajah baru setiap bulannya. Dan tempat itu selalu semeraut juga berisik. 11 bulan dari meninggalnya Tagor, datang bertamu seorang pria yang punggungnya sudah bungkuk dan kakinya pengkor sebelah. Dia didampingi Mayang dan memperkenalkan diri. Dia bernama Yayat. Boleh kata lelaki itu sudah tua dan uzur, tetapi ingatan dan suaranya masih prima. Nikma menyadarinya saat Yayat mengisahkan masa lalunya dengan lancar. Ia dulunya merupakan salah tukang paling setia. Oh, maksudnya itu salah satu tukang paling setia ya, bagi keluarga Bu Neni. Bu Haji Neni itu tadinya punya 8 kontrakan sebelum saya pensiun. Semuanya saya ikut kerja di sana. Dia orang Cirebon. Katanya masih nyambung darah sama Sunan Gunung Jati. Saya sih dulu percaya aja. Orangnya emang gitu, suka ngasih-ngasih. Kalau Bu Haji megang usaha, ibarat kata itu kun fayakun, pasti berhasil. Hebat kan? Yaya tertawa lebar, memamerkan giginya yang sudah jarang itu. Sedangkan Nikma dan Mayang hanya menunggu ceritanya yang lain. Subhanallah, orang itu juga baik banget sama saya.
Saya nggak pernah mikirin biaya sekolah anak. Pokoknya urusan dia, beras, minyak, apa aja. Walau saya lagi nggak ada proyek, gaji tetap dikasih loh. Jadi begini Bu, kebetulan Bu Haji Mayang ini udah lama kenal saya. Tempo hari beliau ada urusan dekat rumah saya di Parung. Terus beliau mampir. Ya langsung aja ya Bu, saya terus terang kaget dengar cerita dari Bu Neni ini. Nikmah hendak menyela lelaki ini, tetapi keburu dicegat. Kata Yayat, "Ini Bu Nikmah jangan salah sangka lo ya. Bu Haji Mayang ini belum cerita ke siapapun kok. Cuma cerita ke saya aja. Dia juga cerita karena mungkin saya tahu masalah itu." Bagi Nikmah, keadaan itu jadi tampak rumit. Tidak ada yang tahu apa maksud Yayat mendatangi malam itu. Namun Nikmah merasa tidak nyaman. Kalau sudah begini, dia baru ingat ucapan suaminya agar fokus saja pada kehidupan keluarga sendiri, tidak ikut campur urusan orang lain. Nikmah ingin jalan pintas segera, sehingga dia menyela lagi. "Yang Bapak tahu gimana? Justru saya yang perlu bertanya. Ibu itu dapat informasi dari mana?" Nikmah berubah pikiran seketika. Ternyata lelaki itu tidak mengkhawatirkan seperti dugaannya. "Jadi itu benar Pak?" tanya Nikmah. "Jangan-jangan Bu Nikmah ini emang ngerti ya?" Kalau ibu ngerti juga nggak apa-apa kok. Gini loh Pak, maksud Bapak kesini tuh apa?" jawab Nikmah. "Yang tahu soal itu cuma saya, Bu Haji, dan satu lagi tukang yang belum lama meninggal. Saya ini nggak pernah bocor ke sama siapapun. Saya yakin yang lain juga sama." Kali ini Nikmah tak lagi bernafsu untuk menjegal omongan Yayat. Dibiarkan ia bicara sepuasnya. Rupanya benar kalau pria itu tidak berbahaya. Malah ia menceritakan begitu banyak hal yang sebagian besarnya Nikmah tidak tahu. Barangkali Yayat mengira Nikmah sudah tahu semuanya karena dianggap orang pintar. Jadi buat apa menyimpan rahasia di depan orang yang sudah tahu? Yayat mengaku dialah yang memasang kayu kuburan di antara tulang atap rumah kontrakan. Ringkasnya, setiap kontrakan Neni harus dipasangi paling tidak sebatang kayu yang berasal dari makam kakek buyutnya di kampung. Tidak jelas bagaimana mulanya Neni melakoni hal itu. Yang diingat Yayat hanya sebatas yang ia ceritakan saja. Ia sendiri yang menebang pohon di kuburan tersebut lalu membawanya ke penggilingan kayu supaya rapi. Setelah itu diukirkan bacaan dalam bahasa Sunda Pegon oleh orang pintar. Dan itu bukan sembarang ukiran. Pembuatannya mensyaratkan ari-ari bayi perempuan untuk tiap pekerjaannya. Setelah kayu itu selesai dikerjakan, Yayat mengangkutnya untuk dipasang di tempat yang sudah disiapkan. Mungkin semacam rajah gitu ya. Oke lanjut. Bu Haji Neni itu kalau korban juga di kuburan leluhurnya, bukan di rumah apalagi masjid. Setahun korban bisa 5 sapi. Saya yakin
Bu Nikma juga udah baca sampai situ kok. Padahal Nikma sendiri tidak sampai berfirasat ke sana. Tentang rangka atap, ari-ari bayi, dan penyembelihan sapi baru diketahuinya sekarang. Namun, ia tidak ingin terlihat seperti orang yang baru paham. Maka ia berkata, "Jadi benar, di semua kontrakan miliknya selalu ada kematian setiap tahun ya Pak? Dan itu berhubungan dengan semua yang Pak Yayat ceritakan?" "Iya, itu benar kok Bu," jawab Yayat. Namun dalam sekejap, raut mukanya memucat. Ia diam sementara waktu. Mungkin dalam benaknya timbul penyesalan atas yang ia kerjakan di waktu lampau itu. Perjumpaan itu tidak menghasilkan apapun kecuali pengetahuan yang semakin banyak. Nikmat cukup beruntung. Malam itu Yandi belum pulang. Jika suaminya ada, urusannya tentu bakal lain. Keesokan paginya Nikmat kembali berangkat ke sekolah. Dan ada keramaian di seberang rumah. Ia pun mendekat. Dari kasak-kusuk di sekelilingnya, ia tahu bahwa Bu Haji Mayang meninggal beberapa saat yang lalu. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari treat horornya Mas Kripilogi ya, tentang tumbal kontrakan. Tapi di akhir cerita ini kayak sebuah teka-teki ya. Hmm, mungkin loh ya, mungkin ini ya nggak tahu juga sih, saya bingung ya. Apakah ada hubungannya dengan Haji Mayang atau gimana ya? Atau mungkin Bu Haji Mayang ini disantet atau dibunuh sama Bu Haji Neni karena udah membocorkan gitu ya informasi. Padahal kan ya sebenarnya nggak membocorkan sih, cuma menyalurkan pertanyaan dari Nikma ini tadi ya. Ya mungkin bisa kalian pikir sendiri lah ya. Soalnya agak bingung juga saya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.